Saya 1, 2, 3, iya gue sering. Halo, saya David Asteza, usia 33 tahun, pemilik dari Mangkrak Perajin Kayu. Awal mula usaha kayu ini dari tahun berapa tuh, Bang David? Dari September 2019. Nah, awal mulanya kenapa milih usaha kayu? Bisa diceritain nggak sih? Karena perusahaan saya tempat bekerja dulu udah bangkrut, jadi saya mencoba mundur, terus saya ngambil uang BPJS dan saya buka usaha. Lalu kenapa usaha kayu yang dipilih sama Bang David? Awalnya karena suka otak-atik motor, jadi awalnya pengen buka bengkel motor. Saya lihat karena saya suka otak-atik, tapi saya pikir karena lingkungan nanti tempat saya buka akan mengganggu tetangga, saya coba lihat-lihat, akhirnya jadi buka bengkel kayu. Awal mula memang dimanfaatin lahan di pekarangan rumah atau ada tempat lain, Bang? Iya, awal-awal karena halaman rumah memadai ya, dan sekarang udah zamannya marketplace, jadi ya saya coba buka di rumah, saya otak-atik di rumah karena dengan modal yang cukup minim juga, karena di rumah kan bisa memungkinkan, ya akhirnya saya buka di rumah. Ini namanya Gang nanya nih, Bang, kenapa namanya Mangkrak tuh, Bang? Idenya dari mana tuh nama Mangkrak? Ya sebenarnya karena mangkrak kan terbengkalai, jadi awalnya sih dari barang-barang bekas, barang-barang ini ada papan kayu di pinggir jalan, saya ambil, saya coba gergaji, saya coba amplas, akhirnya dia jadi bagus dengan di finishing bagus, ya akhirnya bisa saya jual. Ya awal-awalnya dari barang-barang terbengkalai di pinggir jalan, jadi kenapa nggak namanya, kalau terbengkalai jadi panjang, saya pikir namanya ya jadi mangkrak saja gitu, Mangkrak Perajin Kayu. Jadi kayu-kayu yang tidak pakai ya saya coba olah, gitu aja. Saya 7 tahun jadi pegawai, waktu itu dana yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 15, jadi total dari dana dari BPJS itu semua saya alokasikan buat beli alat, jadi sekitar 15 semua habis. Dan 15 itu cukup banyak karena tools yang digunakan, saya kira hanya di awal pertama saya kira itu cuma hanya hal-hal sederhana seperti bor, gerinda, terus gitu. Ternyata harus ada alat-alat yang cukup mahal ya, seperti kayak table saw, terus router. Ternyata angkanya juga di atas 500.000, jadi 15 juta ya cukup lah untuk buka awal bengkel. Nah, bisa diceritain sih, Bang, awal mula usaha ini gimana prosesnya naik turunnya? Apakah udah langsung untung ketika awal buka usaha? Kalau untuk awal memang kelimpungan ya, susah banget, malah nggak sedikit kawan keluarga juga yang bukan tanda kutip menyempelekan lah, kok ini bikin begini, dari mana basicnya, pendidikannya dari mana. Saya juga nggak punya pendidikan kan. Ya, awal-awal saya cuma buat kerajinan yang sederhana lah, seperti kayak talenan, saya coba gergaji, saya amplas, saya jual dari teman ke teman. Ya awalnya mungkin mereka mendukung dengan harga terjangkau, terus dari situ banyak juga kendala-kendala. Ada tetangga juga komplain karena suara yang ditimbulkan kan juga mengganggu, terus belum debu-debu kayunya, belum sampah-sampahnya, ya banyak kendalanya. Belum juga kadang kita kecelakaan saat kerja kan, lecet, pernah juga tangan kena potong, dirawat sampai dijahit di rumah sakit Polri, ya banyak juga. Belum kadang
Ya banyak lah bang iniannya, tapi seiring waktu banyak dukungan. Saya mencoba jualan di online, awalnya juga di Instagram. Saya buka akun Instagram dengan nama Mangkrak. Dari sana ada seorang dari Jakarta Barat yang pesan rak tanaman waktu itu. Jadi dia coba ngasih contoh, saya coba ngikutin. Nah, dari situ saya juga merasa barang saya bagus, dia juga merasa puas. Dari situ saya buka toko online. Nah, dari sana seiring waktu ya makin banyak seperti itu. Nah, untuk karyawan sendiri, Bang ngerjain sendiri atau ada karyawan atau ada teman-teman yang ikut bantu, Bang? Selama 2 tahun udah ada 3. Saya pernah 3 karyawan saya, 3 pasukan saya. Pertama dari tetangga yang kebetulan nganggur, kita rekrut. Kedua, ketiga sama, akhirnya saya buka lowongan. Kita bayar per hari, tapi ya karena ini jujur pekerjaan ini cukup menyita fisik ya, jadi ternyata tidak mudah juga untuk meng-hire tenaga gitu. Jadi selama 2 tahun 3 karyawan akhirnya mundur, akhirnya tetap saya jalan sendiri gitu. Nggak mudah ternyata untuk ini ya. Saya juga dari 3 karyawan itu udah berapa skema pembayaran udah bisa saya coba. Ada yang hitungan per hari, per bulan, ada juga per minggu. Seminggu saya bayar berapa, kami sepakat. Itu udah berapa kami coba terapkan, tapi memang mencari tenaga itu memang susah. Akhirnya ya jalan sendiri saja, saya kira itu aja. Nah, sulitnya itu apa karena dibutuhkan keahlian khusus atau seperti apa? Sebenarnya sih untuk main kayu nggak butuh keahlian khusus ya. Kita yang penting bisa mencoba kreatif, mau mencoba. Sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus karena jujur sebenarnya ini pekerjaan yang hanya mengandalkan keterampilan tangan kita. Jadi semakin baik kita terus berlatih ya, akhirnya hasilnya saya yakin pasti bagus gitu. Jadi tidak butuh keahlian khusus untuk buat toko ini. Secara garis besar sih ada 2 ya. Untuk job pekerjaan itu ada yang satu itu kita buat produk lalu kita pasarkan, itu yang pertama. Ada yang kedua itu kalau di kita sebutnya custom. Jadi konsumen mempunyai ruang, istilahnya kalau dia buat nakas tempat tidurnya atau meja buat tempat tidurnya, kan dia kan memperhatikan ruang tempat tidurnya nih. Aku di apartemen ruanganku sekian. Nah, terkadang untuk furnitur yang di luar kan tidak sesuai sama kebutuhan ruangannya. Nah, mereka akan mencoba konsultasi ke kita, bisa nggak untuk buat produk ukuran sekian, dimensinya sekian, modelnya seperti ini. Nah, jadi order yang kedua custom itu juga cukup besar. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan produk ada di luar itu berapa. Kita coba cari harga yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi ya, harga yang terjangkau biar konsumen juga tertarik gitu. Nah, karena kita masih baru, kadang kita kasih sesuatu yang lebih ya, seperti kayak ada bonusnya atau proses pembuatannya harus tidak memakan waktu lama, atau seperti nilai-nilai plus lah supaya konsumen tidak kecewa gitu. Karena jujur brand kita kan masih kecil lah ya, jadi ada hal sesuatu yang harus bisa kita jual untuk custom gitu. Orang kalau mau pesan itu datang ke bengkel sini atau bisa lewat marketplace? Bisa lewat media sosial, bisa datang juga dari sini. Kalau bisa. media sosialnya apa, Bang? Kalau boleh tahu. Saya di Instagram namanya Mangkrak
mang titik rak gitu. Nah, Kalau ini kalau di marketplace Tokopedia boleh disebut ya, ya di Tokopedia saya juga namanya mangkrak gitu. Jadi satu di media sosial, satu di marketplace Tokopedia, dan bisa juga datang di sini gitu. Ada kenapa? alamatnya di mana? Alamatnya di Komplek Koperasi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Itu bisa datang ke sini. Ada juga yang pelanggan yang tidak kenal yang datang kemari juga ada juga. Awalnya juga bingung, saya juga takut. Orang kita tidak punya mutual friend di medsos kan, tiba-tiba mereka message, DM, kita coba diskusi, coba ngobrol, akhirnya mereka coba datang ke bengkel. Ya awalnya grogi juga gitu, jadi wah kok tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita nggak kenal kan ya, tapi ternyata media sosial juga punya kekuatan itu. Jadi saya 2 kali punya pelanggan yang dari datang kemari yang lewat dari media sosial. Ada juga yang dari Tokopedia juga, mereka juga kadang barang yang kita display apa, mereka minta apa, bisa juga konsultasi di situ gitu, bisa custom di situ juga, kita bikin fiturnya juga mau custom, nanti hitungannya gimana disepakati saja seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang ini orderan lebih banyak orang datang ke bengkel atau lebih banyak ke lewat marketplace atau medsos? Kalau orderan paling banyak dari marketplace, dari Tokopedia ya. Sejauh ini selama saya buka dan saya pelajari gitu. Dan paling banyak itu perempuan. Paling banyak itu konsumen saya ibu-ibu, mungkin karena perempuan mungkin yang megang keuangan negara kali kan, suami nyari uang, mungkin istrinya yang ini. Tapi nah, ada plus minusnya juga. Kadang perempuan modelnya mau seperti ini, tapi kadang kita diskusikan di bahan mereka juga kurang mengerti. Kita diskusikan di dimensi juga mereka kurang mengerti. Tapi paling banyak kaum perempuan kalau untuk order. Kalau untuk produk di mangkrak itu ada beberapa ya. Ada seperti kursi, meja, rak, ya beragam juga sih. Ada buat meja buat anak. Tapi yang kita perhatikan tuh kalau untuk di online, harga itu kan bersaing dan terbuka kan. Jadi kadang kita menyesuaikan harga itu, harga rival ya, harga toko lain, toko sebelah. Nah kadang disesuaikan karena mereka murah ya, apa yang bisa menjangkau itu. Jadi bahannya juga kita sesuaikan, yang terjangkau juga. Nah, paling kita mencoba di kualitas gitu. Kalau untuk produk bermacam-macam sih, ada asbak, ada talenan, ada peralatan dapur, rak kunci, rak macam-macam sih, ada kursi, ada meja itu. Tapi ya itu kita harus bisa sesuai dengan pengiriman, karena meja besar kan, meja makan susah juga untuk dipaketkan ke pengiriman kan, yang terjadi nanti di kos di logistik yang mahal. Jadi udah harga mejanya mahal, logistiknya mahal, jadi akhirnya konsumen mundur. Jadi kadang kita harus perhatikan itu juga, perhatikan toko sebelah, dia menawarkan harga berapa, desain seperti apa. Nah yang kedua kita perhatikan juga pengiriman kita, dimensi kita seperti apa. Nah dari situ kita bisa bersaing. Nah, kembali lagi ke konsumen, nanti mereka mau milih yang mana. Nah, seperti itu aja. Nah, selama 2 tahun ini ada proyek besar apa Bang yang pernah Abang kerjain Bang? Kalau boleh diceritain juga. Sebenarnya kalau proyek besar apa aja sih? Bagi saya semuanya sih besar. Saya pernah garap kafe juga, interior kafe. Basic saya nggak punya pengalaman, saya coba gambar-gambar, saya minta tolong sama teman, saya tanya harga per meter berapa, harga pasaran berapa. Nah itu juga pernah. Saya pernah juga menggarap taman kecil, punya di halaman rumah, saya garap, saya bikin dengan tanaman-tanamannya, saya tata. Pernah juga reparasi satu dapur
Dia mau ada kitchen setnya, dia mau bikin lemarinya, pernah juga itu kita ngedaur ulang. Ada juga orang yang ini properti ini punya orang tuanya, karena dia mau pindah, bisa nggak dimodif ini jadi sesuatu apa, karena ini punya histori apa, ya ada juga. Itu proyek besar juga, karena bukan di soal di angka tadi, tapi ada historinya nih, bahwa nih kayu jati peninggalan orang tuanya, karena dulu besar kan, sekarang dia rumahnya kecil, rumahnya hanya rumah yang sederhana. Nah, kadang properti ini mereka bisa nggak fit lu garap ini jadi apa, karena ini punya orang tua saya, almarhum orang tua saya. Dan kita kadang nggak melihat di angka, tapi melihat historinya. Bisa nih dengan kayunya nanti saya buat seperti ini, nanti begini. Nah, mereka kadang suka, udah mereka suka, setuju, ya akhirnya jadi itu juga proyek besar bagi saya gitu. Terus harapan buat teman-teman yang baru mau mulai usahanya apa bang? Biar teman-teman juga termotivasi gitu bang, dari modal yang mungkin dia pakai, dari hasil kerjanya selama dia jadi karyawan. Kenapa doi bejat? Apa pesannya bang buat teman-teman biar termotivasi bang? Ya kalau saran saya sih, ya apa aja sih baik ya. Kita coba sesuatu aja yang sederhana dulu, sederhana. Dari awal mimpi besar kita ingin apa, lakukan aja hal yang kecil, karena setahu saya ya sesakit-sakitnya kita kerja lebih sakit nganggur. Jadi kalau di teman-teman punya kreativitas atau ada ide apa di lingkungan, oh ini bisa dibikin apa, coba aja dulu, coba dipasarkan, coba juga masukan dari orang dekat, dengar juga mereka sarannya seperti apa, ya saya yakin itu jadi nilai lebih gitu. Nah, ke depan saya sih, saya punya anak buah, punya teman-teman yang juga ikut berkreatif di sini gitu. Punya teman-teman, punya komunitas. Kita sama-sama belajar, kita coba belajar kreativitas, kita coba belajar berdagang. Itu sebenarnya harapan saya seperti itu. Karena menurut saya tuh tidak perlu pendidikan yang tinggi untuk mencari rezeki gitu. Dengan kita sederhana aja, kita buat hal-hal kecil, kita coba rangkai-rangkai, kita kasih nilai lebih, kita coba jual. Saya rasa itu jadi produk yang bagus gitu, dan bisa bersaing juga tuh. Jadi harapan saya juga bisa mengajarkan ke teman-teman, bisa mengajarkan ke anak buah saya bagaimana mereka mengolah bisnis, mengolah idenya menjadi sesuatu. Itu aja. Ini kayu bekas dipan tempat tidur, list biasa tempat tidur. Nah, saya nemu ini di pinggir jalan, dibuang. Saya ambil, saya bawa pulang ke rumah. Awalnya tuh seperti ini. Nah, nanti kita gergaji, kita pola, kita potong jadi berapa. Biasanya dipan itu kan ada 2 meter. Nah, kita potong jadi berapa bagian. Kurang lebih jadi seperti ini, seperti talenan ini nanti. Kurang lebih kita amplas, kita finishing. Nah, satu produk ini dihargai bisa 80 sampai 100 ribu. Karena dia materialnya kan jati. Jadi ya dari barang yang tidak terlihat itu, tidak terlihat ekonomis, ya jadi ada harganya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini untuk produk kursi, ini dari kakinya kayu jati Belanda. Nah, biasanya karena dia harusnya jati Belanda juga, di atasnya kan kita coba kreatif lagi. Nah, kita ambil kayu bekas juga, ini bekas pohon, tebangan pohon. Nah, aslinya pohon bulat seperti ini. Kita gergaji, kita potong dia jadi lurus. Nah, inilah jadi dari tempat duduknya, jadi kita modif seperti ini. Nanti kita amplas, sesuaikan aja. Ini saya jual 120 bang, 120. Kalau untuk modalnya paling ini ada papannya, baloknya paling habis 2. Balok, skrup, cat, lem itu nggak habis 50 ribu, nggak habis lah modalnya. Jadi jual 120. Di sini desain orang, saya coba contek dari internet. Nah, ini kursi sederhana buat anak kecil untuk di dapur, buat dia main di wastafel atau buat sikat gigi atau ngambil barang-barang besar di lemari. Saya coba ikuti. Nah, saya coba bikin sistemnya pakai kayu, saya masukin,
Ya, yang ini produk salah satu produk unggulan di Mangkrak. Seperti ini. Ini saya jual 200.000. Ini rak tanaman, dia bisa dilipat. Nah, karena kita online, nah memperhatikan logistik pengiriman, dia harus bisa dilipat. Seperti ini nanti. Seperti ini. Ntar ada kayunya, kakinya seperti ini, maaf. Seperti ini nanti dia. Nah, disinilah nanti pot tanaman. Nah, nanti untuk di pengiriman dia bisa dilipat. Kita lipat, dia gini, bawa sama paket. Ini kita jual di marketplace. Ini sekitar 300.000 saya jual. Tuh. Ini belum di finishing, masih bahan display ya. Begitu ada order baru kita kerjain. Ya, kalau untuk income ya, pendapatan kita per bulan itu paling tinggi pernah mencapai di angka 8 juta. Paling tinggi. Kalau untuk paling terendah itu pernah juga di angka 500.000 buat bayar listrik aja nggak cukup. Jadi ada momen-momen kalau untuk di marketplace bulan-bulan tertentu dia memang rame. Kalau kayak seperti hari raya Lebaran, hari raya Natal gitu, pembeli jarang untuk beli furnitur. Jadi kadang kita di bulan-bulan itu kita dapatnya sedikit gitu. Ada momen-momen tertentu kita bisa dapatnya banyak. Itu di marketplace, tapi untuk mensiasatinya kadang kita nyari order juga secara perorangan, secara medsos atau ke tetangga untuk reparasi apa, untuk ngebuat apa di luar marketplace. Ada project-project juga dari teman, dari kerabat. Ya ada juga sih Bang. Kalau untuk totali mungkin di angka 8 juta ke atas lah per bulan. Terus kenapa tadi milih di garasi rumah Bang? Kenapa nggak di sewa toko di pinggir jalan? Ya awalnya ya saya kan nggak punya keberanian buat usaha, jadi awalnya itu nggak ada keberanian karena saya nggak punya keberanian karena uang yang ada dulu itu, uang modal itu saya anggarkan ke alat. Jadi saya pikir udah saya lebih invest ke alat aja daripada pikir ke yang lain kan. Ternyata uang itu udah habis buat alat. Nah, saya coba berkarya di rumah dan memang dengan halaman yang seadanya kita bisa berkarya juga. Ya plus minus lah di rumah, ada plusnya juga. Kita bisa santai di rumah, tidak dikejar-kejar bayar sewa atau tidak dikejar-kejar apa, tapi minusnya juga banyak juga. Minusnya kita nggak enak sama tetangga karena alat yang kita gunakan cukup berisik kan, amplas, alat potong, gergaji itu kan, belum lagi debunya, belum lagi apa ya. Mensiasatinya juga ya sebijak-bijak kita. Kadang ada barang yang kita buat, kita berikan ke tetangga, ada sesuatu apa kita berikan ke tetangga, ada tetangga lagi ngerjain apa kita pinjemin alat, ya seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama mereka ngedukung. Awal-awal sih ada beberapa penolakan karena dengan kesini saya juga bikin jam kerja dari jam setengah 9 sampai jam 5. Jam 5 itu alat udah stop karena kita menjaga perasaan tetangga kan, itu kekurangannya. Belum lagi debu, namanya main kayu itu kan debu kemana-mana. Kadang debu itu masuk ke ruang tamu jadi kotor, masuk sampai ke tempat tidur, ya banyak plus minusnya sih. Buat teman-teman ya yang ingin mencoba berusaha, menurut saya sih lakukan hal yang kecil saja dulu. Mimpi besar dimulai dari hal-hal yang kecil menurut saya. Jadi kalau teman-teman suka bercocok tanam ya coba di pot-pot, coba buat pelan-pelan atau ini ya hal-hal sederhana aja dulu. Hal-hal sederhana, bikin produk, bikin kerajinan atau suka masak, coba aja dulu dari teman ke teman, dengarkan saran dari kerabat, dari keluarga, dari orang-orang dekat.
nasihat mereka, masukan mereka, karena menurut saya pengusaha yang baik itu mau mendengar saran. Nah, dari situ coba pelajari, ubah lagi ya. Saya yakin itu akan kedepannya akan baik dan akan besar. Dan saya ya lakukan aja dulu dari hal yang kecil, tidak perlu berpikir panjang. Nanti gimana ini ya? Nanti ini ke depan gimana ya? Gimana jualannya? Gimana pasarnya? Itu nggak bakal jadi kenyataan kalau kita nggak melakukan memulai dari yang sederhana. Buat teman-teman sih seperti itu aja.